Halo sahabat Miga, kali ini kita akan membahas peristiwa di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi di Indonesia. Dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara sekutu dari Amerika Serikat dengan tentara Jepang. Pada saat Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Pada saat itu, Indonesia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang berpusat di Makassar. Lalu, ada Komando Angkatan Darat yang meliputi Malaya, Sumatera, Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mulai mendekati Indonesia agar mendapat dukungan dengan berbagai cara, antara lain mengizinkan mengibarkan bendera merah putih dan rakyat Indonesia boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada saat Perang Pasifik, sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Pulau Morotai yang berada di Maluku. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso, mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Lalu pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan antara lain. Yang pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kedua, mempersiapkan lembaga Kenkoku Gakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Yang ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk BPUPKI memiliki 67 anggota. Dan ketuanya bernama Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil yang bernama Raden Panji Suroso. Upacara pembukaan BPUPKI diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Penjamun, Jakarta. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika nanti sudah merdeka. Dari rapat inilah terlahirnya Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, antara lain, yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu, di rapat selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, antara lain, yang ke-1, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Dan rapat terakhir diadakan pada tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Usulan yang bernama Pancasila antara lain, yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya antara lain, yang pertama, ada Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, dan Haji Abu Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945
yang menghasilkan Piagam Jakarta yang akan menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sekian dari penjelasan Miga tentang peristiwa di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sahabat Miga. Untuk tujuan dibentuknya PPKI ditunggu di video selanjutnya ya. Terima kasih.